Oke, setelah kita berhasil melakukan setup store, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah slice, untuk, data to do kita. Nah, di sini untuk slice-nya kita akan taruh di bagian store. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru dengan nama slice, ya slice, terus di dalamnya ada to do slice.js. Oke, kalau teman-teman intip di bagian sini sudah ada store, terus ada slice, lalu ada to do slice.js. Nah, di sini kita akan langsung membuat slice-nya. Di sini yang pertama kita akan melakukan import create slice dari redux.js/toolkit. Lalu yang berikutnya di sini kita akan membuat sebuah initial state. Initial state, lalu di sini dia bentuknya adalah sebuah objek. Kita punya data to do's, di sini bentuknya adalah sebuah array. Lalu di sini kita punya data to do, bentuknya objek. Kita kasih inisial datanya adalah 0 dulu teman-teman. Nanti ini untuk menyimpan data list to do-nya, dan ini untuk menyimpan data to do detailnya. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat, di sini kita ekspor dulu, membuat konstanta di sini counter slice. Harusnya to do slice. Di sini kita akan invoke create slice-nya. Dan di sini dia menerima parameter objek, dan di dalam objeknya ada beberapa key. Yang pertama kita bisa set di sini, berarti namanya to do misalnya. Lalu di sini kita juga bisa state initial state-nya. Nah, kita bisa isi dari initial state karena nama key sama nama value-nya sama. Di sini kita hapus saja teman-teman. Jadi bisa shorthand-nya seperti ini. Lalu yang berikutnya di sini ada reducer. Ini nanti akan kita gunakan untuk merubah data-data yang ada di dalam slice to do ini. Jadi bentuknya objek, kita kosongin dulu aja teman-teman. Oke. Dan yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan export default si to do slash dot reducer. Oke, ini mungkin kita nggak perlu ekspor dulu ya karena kita nggak butuh. Jadi sebenarnya si to do slash ini menampung balikan dari si create slash ini. Nanti dia akan membalikan sebuah objek, dan di dalam objeknya itu salah satu propertinya adalah reducer. Nah, reducer ini yang kita butuhkan untuk kita pasang di bagian store Redux teman-teman. Jadi nanti reducer itu kita akan pasang di sini. Nah, untuk itu di bagian to do slash-nya ini kita akan ekspor si to do slash reducer-nya agar kita bisa pakai di bagian store Redux-nya. Oke, kalau udah di sini berarti kita akan import. Berarti di sini to do reducer from di sini slash to do slash. Oke, kalau udah kita akan pasang si to do reducer-nya di bagian sini. To do reducer. Nah, untuk setupnya cukup seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah membuat slice, kurang lebih setupnya seperti ini. Kita import create slash, terus buat inisial state-nya, lalu di sini kita invoke create slash-nya itu, dan kita akan tampung ke dalam sebuah variabel hasil balikannya. Dan di sini untuk create slash-nya sendiri menerima parameter dalam bentuk objek, dan ada beberapa properti yang bisa kita set seperti name,
terus ada initial state, ini untuk melakukan, install data apa saja yang ada di slash ini, lalu di sini ada register. Register ini nanti kita akan gunakan untuk merubah data-data yang ada di dalam slash tersebut gitu. Lalu di sini kita export default si register dari to-do slash itu, dan kita akan pakai di bagian store Redux-nya. Di sini kita import register-nya, lalu kita akan pasang to-do register itu ke dalam property register. Harusnya untuk setupnya seperti ini teman-teman, dan kita akan coba melakukan pengetesan di aplikasi kita. Harusnya di sini tidak ada error, harusnya berarti aman untuk bagian setupnya. Nah, kita akan coba tes aplikasinya untuk melakukan pengambilan data dari Redux di halaman home. Di sini yang pertama untuk mengambil data, sini, saya akan mengimport use select use selector from React Redux. Oke, terus di sini kita const state atau store. Terus di sini use selector, dia menerima sebuah callback state. Di sini kita akan return state-nya. Oke, jangan lupa kita console log untuk bagian store-nya. Kita kasih tanda. Kita akan intip dulu apakah to-do slash kita sudah berhasil dibuat, dan di sini kita akan melakukan pengecekan di bagian konsolnya. Oke, di sini ada ini ya, kita perbesar dulu teman-teman. Sini ada error bahwa use selector tidak ada katanya, berarti kita ada typo. Di sini harusnya use. Nah, ini juga harusnya use. Oke, kalau udah kita refresh. Oke, ini aplikasinya berjalan, tidak ada error, dan di sini kalau kita lihat, kita intip di bagian store-nya, di bagian konsolnya sudah ada to-do register teman-teman. Ini kita perbesar lagi biar teman-teman kelihatan, teman-teman bisa abaikan dari sisi warningnya ya. Kita lihat di sini ada to do register, dan di sini sudah ada properti to do di value-nya 0 sama to do's value-nya adalah sebuah array. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari slice yang sudah kita buat tadi teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman intip di bagian slice-nya, di sini ada to do sama 0. Sekarang kita coba masukkan 1, 2, 3 di bagian array-nya. Harusnya di bagian konsolnya kita juga harus melihat value-nya adalah 1, 2, 3 untuk di bagian to do-nya. Nah, betul di sini kalau teman-teman intip value-nya ada 1, 2, 3. Nah, itu saja teman-teman untuk membuat slash Redux toolkit-nya. Kita sudah membuat slash, kita juga sudah taruh si slash ini ke dalam store Redux, dan kita juga udah validasi bahwa slash yang kita buat itu jalan ya, tidak ada error. Sehingga di sini buktinya adalah kita coba mengambil apa namanya? Di sini kita mengambil data semua store yang ada di Redux, dan kita melakukan console log, dan di sini kalau teman-teman intip kita sudah melihat data to-dos-nya teman-teman, ada to-do dan juga to-dos. Nah, itu saja untuk setup slice-nya. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikut.